Oke, halo, ketemu lagi dengan saya Enda Asmawati. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada linear aljabar dengan topik pada operasi matrik. Jadi eh, beberapa matrik itu bisa kita operasikan. Ya, sebelum kita membicarakan bagaimana cara mengoperasikan matrik, ini pertama Anda harus tahu dulu kalau dua buah matrik itu dikatakan sama, itu artinya bahwa setiap elemen-elemen yang ada di dua matrik tersebut, sebut aja matrik A dan matrik B, itu harus sama. Dan ukurannya juga harus sama. Jadi contoh aja kalau saya punya gini, saya punya matrik A ukuran 2 kali 2, matrik B ukuran 2 kali 2, matrik C ukuran 2 kali 3. Nah, kalau dari sisi ukuran, maka saya bisa menyamakan antara matrik A dengan matrik B karena ukurannya sama, yaitu 2 kali 2. Kalau kita mau nyebut A itu sama dengan B, setiap elemen yang bersesuaian itu harus sama. Jadi kalau kayak gini ya, elemen baris 1 kolom 1 ini sudah sama-sama 2. Baris 1 kolom 2 sudah sama-sama 1. Baris 2 kolom 1 elemennya sama-sama 3. Nah, supaya kita bisa nyebut bahwa A sama dengan B, maka elemen baris 2 kolom 2 pada matrik A yang bernilai X ini itu harus sama dengan 5. Ya, jadi harus sama dengan elemen yang ada pada matrik B. Sehingga kalau X-nya sama dengan 5, kita katakan A sama dengan B. Namun untuk nilai X yang lain, maka matrik A itu tidak akan sama dengan matrik B. Sedangkan kalau kayak saya mau membandingkan antara matrik A dengan matrik C, maka di sini tidak ada nilai X yang bisa membuat A itu sama dengan C. Karena secara ukuran sudah berbeda. Itu kalau kita bicara tentang dua buah matrik yang sama. Terus bagaimana cara menjumlahkan matrik? Cara menjumlahkan matrik itu yang pasti ukurannya harus sama ini. Ukurannya itu harus sama. Kemudian cara menjumlahkannya, Anda tinggal jumlahkan pada elemen-elemen yang bersesuaian. Ya, ini beberapa sifat dari penjumlahan. Jadi A tambah B itu sama dengan B tambah A ditambah B ditambahkan C itu sama dengan A ditambah B plus C, A ditambah vektor 0 itu sama dengan A ditambah matrik 0 sama dengan matrik 0 tambah A, hasilnya adalah A. Dan jika A tambah B sama dengan 0, maka B itu sama dengan min A. Maka B itu kita sebut sebagai inverse terhadap penjumlahan. Sebagai contoh, saya punya A, B, C. Maka dari sini saya bisa dapatkan bahwa A itu bisa saya operasikan dengan B. Kenapa? Ukurannya sama, yaitu sama-sama berukuran 3 kali 4. Ya, karena ukurannya sama, maka A dan B itu bisa kita operasikan. Tapi, seperti yang nomor 2 ini, B kalau saya operasikan dengan C, saya tambahkan. Tidak bisa, karena apa? Ukurannya berbeda. Jadi kalau ini tidak ada ini. Hasilnya tidak ada, tetot. Tapi kalau yang di pertama A sama dengan B, nanti kita bisa dapatkan di mana hasilnya itu juga akan berukuran 3 kali 4. Jadi cara mendapatkannya, baris 1 kolom 1 tambahkan. Jadi 2 ditambah dengan min 4. Hasilnya adalah negatif 2. Jadi ditambahkan pada elemen yang bersesuaian. 1 terus saya tambahkan dengan 3. Berarti 1 plus 3 hasilnya 4. Baris 1 kolom 2 hasilnya adalah 4. Terus kita punya 0 saya tambahkan dengan 5. Baris 1 kolom 3 hasilnya adalah 0 ditambah 5, kita dapatkan hasilnya adalah 5. Kemudian di baris 1 kolom 4 akan kita dapatkan hasilnya adalah 3 ditambah 1. Berarti hasilnya adalah sama dengan 4. Ini. Ya, demikian seterusnya. Untuk yang lain-lain juga Anda bisa dapatkan dengan cara yang sama ya. Jadi min 1 ditambah 2 hasilnya 1. 0 ditambah 2 hasilnya 2.
Baris 2 kolom 3, 2 ditambah 0 hasilnya 2. Terus baris 2 kolom 4, 4 ditambah dengan negatif 1 hasilnya adalah 3. Yang baris 4, 4 ditambah dengan 3 hasilnya adalah 7. Min 2 ditambah dengan 2 hasilnya adalah 0. 7 ditambah negatif 3, maka hasilnya, 7 ditambah negatif 4, kok negatif 3, hasilnya adalah 3. 0 ditambah dengan 5, maka saya dapatkan hasilnya adalah sama dengan. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau melakukan penjumlahan atau pengurangan dari dua buah matrik, yang pasti ukuran dari dua buah matrik yang akan kita operasikan penjumlahan atau pengurangan itu harus sama ukurannya. Begitu kurang lebihnya. Terus operasi berikutnya perkalian. Ya, sedikit berbeda ya. Kalau tadi di penjumlahan itu ukurannya harus sama. Kalau di perkalian, saat kita melakukan perkalian dari dua buah matrik, maka jika saya mengalihkan A kali B, maka banyaknya kolom dari A itu harus sama dengan banyaknya baris dari B. Jadi kalau dari sini ini, jika A ukurannya M kali P, B-nya ukuran Q kali N, maka P itu harus sama dengan Q. Supaya kita bisa mengoperasikan. Hasil perkaliannya nanti ukurannya akan menjadi M kali N. Gitu. Ini beberapa sifat dari matrik. Jadi kalau saya punya A kali B sama dengan C, A kali B kali C itu sama dengan A dikalikan B kali C. Jadi boleh ya, mau yang dikerjakan mana dulu, tapi tidak boleh dibolak-balik. A ditambah B kali C itu sama dengan AB ditambah AC. B plus A plus B kali C menjadi AC ditambah BC. Ya, yang pasti ini, bahwa AB itu tidak sama dengan BA. Jadi Anda tidak bisa melakukan perkalian itu dengan membalik urutan dari dua buah matrik tersebut, karena hasilnya tidak akan sama. Sebagai contoh ini, saya punya A ukuran 2 kali 3 dan B ukuran 3 kali 4. Sehingga kalau ditanya, apakah A kali B itu ada? Jadi ini tadi 2 kali 3. Ini. Yang ini 3 kali 4. Syaratnya dia ada jika bagian kolom dari A itu nilainya sama dengan bagian baris dari B. Oh, ini ternyata sama ya. Kalau sama, maka nanti kita bisa operasikan A kali B. Hasilnya berapa? Hasilnya sisanya ini. Berarti A kali B nanti ukurannya adalah 2 kali 4. Nah, 2 kali 4 itu dapat dari mana? Baris 1 kolom 1. Ngomongnya kan baris 1 kolom 1. Berarti elemen-elemen baris 1 dari matrik A kalikan dengan elemen-elemen kolom 1 dari matrik B. Kemudian dijumlah-jumlahkan. Jadi yang bersesuaian ya. Urutan. 1 kali 4. Ini jadinya 4. Ditambah 2 kali 0. Berarti 0. Ditambah 4 kali 2 berarti 8. Itu elemen baris 1 kolom 1. Jika kita lanjutkan, saya mau mencari elemen baris 1. Jadi saya mau cari elemen baris 1 kolom 2 gitu ya. Baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2. Karena kita mau cari A kali B. Berarti pada setiap elemen-elemen yang sesuai urutannya ini kita kali-kalikan kemudian dijumlahkan. Sehingga di sini saya punya 1 min 2 plus 28. Sini.
Kemudian lanjut, baris 1 kolom 3. Berarti bicaranya di baris 1 matriks A. Kenapa nggak bisa ini? Ini baris 1 dikalikan dengan elemen di kolom 3. Ya, sehingga dari sini saya dapatkan ini ada 4 plus 6 plus 20. Ya, dan terakhir baris 1, terakhir dari baris 1 ya maksudnya. Baris 1 kolom 4. Baris 1 kolom 4 ini berarti baris 1 dikalikan yang di kolom 4. Jadi saya punya ini ada 3 plus 2 plus 8. Nah, demikian halnya juga untuk yang baris kedua ya. Baris kedua, maka akan kita punya baris 2 kolom 1. Jadi saya dapatkan 8 ditambah 0 ditambah 0. Baris 2 kolom 2. Berarti saya punya 2 min 6 plus 0. Terus baris 2 kolom 3. Jadi saya dapatkan 8 plus 6 plus 0. Dan terakhir baris 2 kolom 4. Jadi ada 6 plus 6 plus 0. Ya, silakan Anda bisa sederhanakan hasilnya ini ya. Jadi ditambah-tambahkan sehingga nanti kita akan dapatkan A kali B itu akan berukuran 2 kali 4 dengan hasil yang ada. Nah, apakah B kali A itu bisa? Karena B-nya ukuran 3 kali 4, A-nya 2 kali 3, berarti 4 kan tidak sama dengan 2 ya. Ini B-nya yang posisi di depan, sehingga dari sini ini tidak bisa dioperasikan. Terot. Begitu untuk melakukan operasi perkalian matriks. Terus ada juga perkalian antara matriks dengan skalar. Jadi kalau perkalian matriks dengan skalar nanti setiap elemen yang ada pada A itu Anda kalikan dengan skalar atau bilangan real yang ada. Jadi contoh, ya ini sifat-sifatnya ya. Contoh kayak gini, 3A gitu. Berarti setiap elemen yang ada di A saya kalikan 3. Hanya ini ukurannya 2 kali 3. 3A ukurannya juga sama. Jadi tidak mengalami perubahan ukuran. Setiap elemen yang ada di A, kalikan dengan 3. Berarti saya punya ini 6, 9, 12, terus 3, 9, 3. Ya, yang lainnya Anda bisa coba sendiri nanti. Begitu kurang lebih mencari perkalian antara matriks dengan skalar. Ini ada beberapa soal yang bisa Anda gunakan sebagai latihan. Kalau misalkan ada kesulitan dalam melakukan latihan ini, bisa menghubungi saya baik melalui Japri ataupun di grup yang sudah kita punya ya, supaya nanti kita bisa belajar bersama-sama. Baik, sampai di sini dulu untuk yang materi operasi matriks. Kita akan ketemu pada materi berikutnya. Sampai ketemu lagi.